Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi karramana bil Mustafa Muhammadin habibina. Walhamdulillahi sholatu wassalam alaika wal ali ya khairal anam. Rabbun karim wa anta dzu khuluqin azim fasfa' lana indal karim. Ya ayyuhal ghawthu salamullah alaika rabbini biiznillah wanzur ilayya sayyidi binazrah musilatin lil hadratil aliyah. Ya Rabbana Allahumma salli sallimi ala Muhammadin syafi'il umami wal ali waj'alil anama musli'in bil wahidiyati li rabbil alamin. Ya Rabbana ighfir yassir iftah wahdina qarrib wa alif bainana ya Rabbana amma ba'd. Kepada Ketua Perjuangan Wahidiyah dan Pondok Pesantren Kedunglo Al-Munadharah Kabupaten Kota Blitar beserta wakil dan jajarannya yang kami hormati, kepada seluruh Ketua Departemen Pembina Wahidiyah Kabupaten Kota Blitar, wabil khusus Ketua Departemen Pembina Kanak-kanak Wahidiyah beserta wakilnya yang kami hormati, kepada seluruh Ketua Perjuangan Wahidiyah se-Kabupaten Kota Blitar yang kami hormati, kepada seluruh imam-imam jamaah yang kami hormati, sami'in sami'at mujahidin wal mujahidat, wabil khusus bagi para kanak-kanak Wahidiyah rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini marilah kita bersama-sama memanjatkan puja dan puji tasyakur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena berkat limpahan rahmat, taufik serta hidayahnya yang telah diberikan kepada kita bersama, sehingga kita masih diberi kesempatan untuk menemui kembali bulan suci Ramadan, sekaligus kita dapat melaksanakan puasa Ramadan dan kita dapat melaksanakan acara asrama Ramadan kanak-kanak Wahidiyah Kabupaten Kota Blitar dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Untuk itu mari rasa syukur itu kita tandai bersama biqaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Yang kedua kalinya sanjungan salawat salam barokah mari kita curahkan ke pangkuan baginda agung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa la jami'il aqtab min awwalihim ila akhirihim, khususan khassa ila hadrati ghuthi hadha zaman radhiyallahu ta'ala anhu wa a'ada alaina min barakatihim wa syafa'atihim wa karamatihim wa ammadana bi amdadihim kama yaliqu bika wa bihim, amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin hadirat sami'in sami'at, wabil khusus kanak-kanak Wahidiyah yang berbahagia, pada kali ini kita mengadakan asrama Ramadan kanak-kanak Wahidiyah Kabupaten Kota Blitar berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, karena ada suatu kendala, yakni yang kita sering doakan bersama agar kita terhindar dari wabah COVID-19. Untuk itu asrama Ramadan kanak-kanak Wahidiyah pada tahun ini diadakan melalui tayangan YouTube yang bisa ditonton di rumah masing-masing. Namun mari kita yakini bersama bahwa
niat kita nderek kepangkuan beliau Hadratul Mukarram Kanjeng Romo Kiai radhiyallahu an mengikuti asrama Ramadan dari rumah masing-masing tidak akan mengurangi rasa khidmah kita, dan kita yakini barokah Allah Subhanahu wa taala tetap kita dapatkan melalui asrama Ramadan Wahidiyah Kanak-Kanak Blitar ini, amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini materi yang akan kita bahas untuk asrama Ramadan Kanak-Kanak Wahidiyah Kabupaten Kota Blitar ini adalah tentang ajaran Wahidiyah. Apa itu ajaran Wahidiyah? Kita sering mendengar, kita sering membaca di buku-buku kuliah Wahidiyah. Ajaran Wahidiyah itu adalah terdiri dari lillah billah, lir rasul bir rasul, lil ghaus bil ghaus, dan seterusnya. Yang mana ajaran Wahidiyah lillah billah, lir rasul bir rasul, dan seterusnya itu adalah merupakan penerapan daripada dua kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kanak-kanak Wahidiyah tentunya sudah hafal apa itu lillah, apa itu billah, apa itu lir rasul bir rasul, dan apa itu lil ghaus bil ghaus. Yang pertama lillah dan billah. Lillah dan billah inilah kunci agar kita kanak-kanak Wahidiyah dan umumnya seluruh umat masyarakat jami'al alamin menjadi orang yang takwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tergantung penerapan lillah dan billah yang ada di dalam diri kita masing-masing. Lillah itu adalah semua amal perbuatan kita, semua amaliyah kita, baik yang berhubungan hablum minallah, yang berhubungan dengan Allah, wa hablum minan nas, yang berhubungan dengan manusia ataupun diri kita sendiri masing-masing, supaya diniati untuk melaksanakan semata-mata perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Asal jangan perbuatan yang berupa maksiat atau perbuatan yang melanggar syariat Islam, supaya menghindarinya itu kita niati untuk lillah, untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah lillah. Lillah yaitu melaksanakan segala perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, dari mulai bangun tidur sampai kita ketidur lagi, supaya kita niatin lillahi ta'ala, niatin untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagi kanak-kanak Wahidiyah mungkin masih dilatih oleh orang tuanya untuk belajar puasa, dibangunkan untuk sahur, dididik untuk menjalankan sholat taraweh dan lain-lain ibadah yang berhubungan dengan hablum minallah. Mungkin itu masih latihan. Mari hatinya diterapkan, niat semata-mata melaksanakan perintah Allah. Itulah penerapan lillahi ta'ala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan hanya untuk beribadah. Kanak-kanak Wahidiyah mestinya harus lebih dari yang lain, mestinya harus lebih tinggi dari yang lain, karena kita sudah diajarkan, sudah dibimbing oleh Mbah Yai, sudah dituntun oleh beliau Hadratul Mukarram Kanjeng Romo Kiai radhiyallahu an untuk senantiasa menjadi hamba Allah yang muttaqin, yaitu penerapan lillah billah dan lir rasul bir rasul. Tadi sudah kita bahas, lillah itu adalah segala aktivitas kita, segala kegiatan kita yang tidak melanggar syariat, yang tidak berunsur maksiat, supaya diniatin melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, supaya dilatih terus setiap hari, dilatih terus setiap saat. Aku melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bangun tidur aku melaksanakan perintah Allah, akan tidur aku melaksanakan perintah Allah, aku hendak berbuka puasa, aku hendak sahur, supaya diniatin melaksanakan perintah Allah. Itu yang pertama, adik-adik Wahidiyah. Yang kedua, billah. Apa itu billah?
billah itu adalah merasa dalam diri kita ini bahwa kita ini diciptakan Allah, kita ini digerakkan Allah, kita ini dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita harus merasa itu terus dalam hati kita. Ketika kita mau makan sahur, kita niatin lillah karena Allah, dan juga hati kita sadar bahwa kita makan digerakin untuk makan semata-mata titah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita juga mengunyah, merasakan makanan juga atas titah dan fadl Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti itu terus dalam diri kita. Terus ketika kita berpuasa, hati kita terus senantiasa ingat sama Allah. Kita melihat, dimelihatkan Allah, kita mendengar, dimendengarkan Allah, kita bergerak, dibergerakkan Allah. Semua, tidak ada satu aktivitas yang kita lakukan, semua aktivitas yang ada pada diri kita, kita sadari bahwa ini semua adalah fadl atas titah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita manusia, kita makhluknya Allah ini tidak punya kemampuan apa-apa, tidak punya kekuatan apa-apa, melainkan la haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya dan tidak ada kekuatan melainkan atas titah Allah Subhanahu wa ta'ala. Penerapan lillah billah ini yang menjadi inti pokok ajaran wahidiyah. Lillah billah inilah yang sering disampaikan oleh beliau Hadratul Mukarram Kanjeng Romo Kiai radhiyallahu an, untuk senantiasa kita latih bareng-bareng, kita latih bersama-sama di setiap saat, setiap detik, setiap naik turunnya nafas, ketika kita menghadapi ujian apapun, ketika kita menghadapi permasalahan apapun, terutama bagi adik-adik yang masih sekolah, ketika mengalami hal yang sulit, kita kembalikan kepada Allah. Kita kembalikan niat kita belajar melaksanakan perintah Allah, mengabdi sama orang tua juga melaksanakan perintah Allah. Kita pergi ke sekolah, kita pergi ke TPQ, kita pergi ke madrasah, kita pergi ke tempat-tempat bermain dan lain sebagainya, supaya diniatin lillahi ta'ala di dalam hati, juga disadari di dalam diri kita bahwa kita tidak punya kekuatan, kita tidak punya kemampuan melainkan atas titah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah lillah dan billah, dan inilah pengeterapan dari asyhadu alla ilaha illallah. Kemudian yang berikutnya adalah lirrasul dan birrasul. Apa itu lirrasul dan birrasul, adik-adik? Lirrasul itu adalah di samping kita niat melaksanakan perintah Allah, kita juga niat makmum derek tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika kita belajar, diniatin karena Allah, juga diniatkan untuk makmum derek tuntunan Rasulullah, karena belajar itu juga diperintah, disunnahkan oleh Kanjeng Nabi. Terus kita mengabdi kepada orang tua kita, berbakti kepada kedua orang tua kita, juga diniatkan untuk mengikuti tuntunan Rasulullah. Kemudian kita berangkat sekolah, berangkat ke TPA, berangkat ke masjid, ke musola dan seterusnya, juga kita niatkan untuk melaksanakan perintah Allah, juga melaksanakan atau mengikuti tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah yang disebut dengan lirrasul. Jadi penerapan lillah dan lirrasul ini adalah penerapannya yang seiring bareng. Di samping kita niat karena Allah, melaksanakan perintah Allah, beribadah kepada Allah, juga niat untuk mengikuti tuntunan Rasulullah. Itulah lillah dan lirrasul. Untuk billah dan birrasul itu penerapan di gaukiyah, kesadaran.
Kalau tadi pengeterapan billah itu adalah kita sadari bahwa semua gerak-gerik, semua aktivitas kita, baik yang berhubungan dengan Allah atau berhubungan dengan diri kita sendiri atau makhluk, supaya kita sadari bahwa ini adalah titah dan fadl Allah. Itu billah. Kemudian yang bir Rasul, kita sadari bahwa ini semua adalah berkat jasa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab kalau tanpa jasa Kanjeng Nabi, kalau tanpa jasa beliau, kita tidak akan ada di alam dunia ini. Kita tidak akan mengenal Allah, kita tidak akan mengenal Islam, kita tidak akan mengenal syariat Islam. Maka setiap aktivitas, setiap kegiatan kita yang itu berhubungan langsung dengan Allah dan makhluk ataupun dengan makhluk, selain kita niatin untuk melaksanakan perintah Allah, mengikuti tuntunan Rasulullah, juga kita sadari bahwa semua yang ada di alam dunia termasuk diri kita ini adalah berkat nur cahaya Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lah itulah pengeterapan bir Rasul. Pengeterapan bir Rasul ini atau pengeterapan lir Rasul dan bir Rasul ini adalah aplikasi atau penerapan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, lillah dan billah inilah, lillah dan billah, lir Rasul dan bir Rasul inilah merupakan penerapan daripada dua kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Adik-adik Wahidiyah yang berbahagia, para pendengar dimanapun berada, asrama Ramadan kanak-kanak Wahidiyah tahun 1441 Hijriah yang kita laksanakan melalui program atau tampilan di YouTube melalui handphone masing-masing. Mari sejenak kita renungkan bersama-sama. Kita semua sudah sering mendengar tentang ajaran lillah billah, lir Rasul, bir Rasul, dan lil Ghaus, bil Ghaus, dan seterusnya. Namun itu semua hanyalah ilmiah belaka. Itu semua hanyalah sebuah ilmu. Namun pengeterapannya tergantung pada diri kita masing-masing. Maka oleh karena itu Mbah Yai qaddasallahu sirrahu wa radhiyallahu an, di samping mentaklif ajaran atau bimbingan lillah billah, lir Rasul, bir Rasul, lil Ghaus, bil Ghaus, dan seterusnya, beliau juga mentaklif sholawatul wahidiyah, yang mana sholawat wahidiyah ini adalah sarana atau doa memohon kehadiran Allah Subhanahu wa taala, bertawassul kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk memohon hidayahnya Allah Subhanahu wa taala. Sebab pengeterapan di dalam diri kita ini lillah billah, lir Rasul, bir Rasul, dan seterusnya itu tidak akan mampu ada di dalam diri kita, tidak akan mampu ada di dalam jiwa kita kalau tanpa ada hidayahnya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, di samping kita menerapkan lillah billah, lir Rasul, bir Rasul, lil Ghaus, bil Ghaus, dan seterusnya, juga kita dibarengi dengan sering bermujahadah. Karena al-mujahadatu miftahul hidayah, la miftahalaha siwaha. Mujahadah itu adalah kunci untuk memperoleh hidayah. Tidak ada kunci selain bermujahadah. Mari adik-adik Wahidiyah, tadi disampaikan ada lillah billah, lir Rasul, bir Rasul, kemudian ada lil Ghaus dan bil Ghaus. Apa itu lil Ghaus? Apa itu bil Ghaus? Lah, tentunya sampean semua sudah diajarkan oleh PMK-nya masing-masing, baik di acara usbu'iyah, baik di acara syahriyah, dan lain sebagainya. Lillah billah, lir Rasul, bir Rasul, lil Ghaus, dan bil Ghaus. Lil Ghaus dan bil Ghaus itu apa? Lil Ghaus dan bil Ghaus itu adalah setiap kita melaksanakan aktivitas kewahidiyahan, baik itu mujahadah, TPA, dan seterusnya, ataupun melaksanakan ibadah-ibadah yang berhubungan langsung kepada Allah atau berhubungan langsung kepada manusia, supaya juga diniatin derek kepangkuan
beliau Ghaus hadza zaman, kepangkuan beliau Hadratul Mukarram Kanjeng Rama Kiai Haji Abdul Latif Majid radhiyallahu an, supaya kita niatin makmum kepada beliau. Kita makmum kepada beliau. Kenapa kita makmum? Sebab kalau tanpa kita makmum kepada beliau, kalau tanpa kita nderek kepada beliau, kita sulit untuk menerapkan lillah billah, lir rasul dan bir rasul. Maka kita makmum kepada beliau. Kita makmum kepada beliau Hadratul Mukarram Kanjeng Rama Kiai radhiyallahu an. Yang kemudian setelah lil Ghaus juga bil Ghaus. Apa penerapan bil Ghaus? Kembali lagi seperti yang tadi di atas. Billah, sadar kalau kita ini, hidup kita ini semua atas titah dan fadl Allah Subhanahu wa taala. Bir Rasul, kita juga sadar kalau kita ini dihidupkan Allah, diciptakan Allah, kenal iman dan Islam, kenal ajaran Islam, kenal syariat Islam, semua atas jasa Rasulullah SAW. Juga pengeterapan bil Ghaus, kita kenal wahidiyah, kita kenal ajaran wahidiyah, lillah billah lir rasul bir rasul, berkat jasa beliau Ghausu hadza zaman. Maka ajaran beliau lillah billah lir rasul dan bir rasul merupakan inti daripada ajaran wahidiyah. Apa toh ajaran wahidiyah? Ajaran wahidiyah itu adalah bimbingan atau tuntunan yang dituntunkan, yang dibimbingkan kepada kita bersama untuk menjadi orang-orang yang takwa, untuk menghamba kepada Allah, untuk membimbing hati kita untuk sadar kepada Allah, makrifat kepada Allah, makrifat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah sekilas tentang ajaran wahidiyah, lillah billah lir rasul bir rasul lil Ghaus dan bil Ghaus. Mari adik-adik, mulai saat ini juga kanak-kanak wahidiyah itu harus berbeda dengan yang lain. Sebagaimana di awal tadi kami katakan, kanak-kanak wahidiyah itu punya lillah billah lir rasul bir rasul lil Ghaus bil Ghaus. Insya Allah di luar wahidiyah belum ada. Maka adik-adik wahidiyah ini harus lebih dari yang lain. Makannya menjadi ibadah, tidurnya menjadi ibadah, berbakti kepada orang tuanya menjadi ibadah, semua aktivitasnya menjadi ibadah. Maka sering-sering dilatih. Semua melaksanakan perintah Allah, aku niati melaksanakan perintah Allah, aku niati mengikuti tuntunan Rasulullah, aku niati untuk makmum kepada Ghausu hadza zaman. Itulah yang disebut dengan ajaran atau tuntunan bimbingan wahidiyah. Mari adik-adik, jika sudah kenal dengan materi lillah billah lir rasul bir rasul lil Ghaus bil Ghaus dan seterusnya, maka kita harus memperbanyak bermujahadah. Sebagaimana tadi disampaikan, kita tidak akan mampu untuk menerapkan lillah billah lir rasul bir rasul dan seterusnya jika tanpa ada mujahadah. Sebab mujahadah itu adalah memohon hidayah, memohon dibersihkan hati kita agar nur ilahiyahnya Allah turun masuk ke dalam hati kita, cahaya Kanjeng Nabi masuk ke dalam hati kita, nazroh beliau Ghaus hadza zaman masuk ke dalam hati kita, sehingga kita mudah untuk menerapkan lillah dan billah. Mari mulai saat ini juga kita bersama-sama latihan, bukan cuma untuk sampean saja adik-adik, melainkan semua pengamal, semua manusia pada umumnya wajib untuk mengeterapkan lillah billah lir rasul dan bir rasul. Karena di Al-Quran tidak ada pengecualian, wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Manusia dan jin diciptakan ke alam dunia ini melainkan hanya untuk ibadah, melainkan hanya untuk lillah billah lir rasul dan bir rasul. Mungkin kiranya itu yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Yang terakhir adik-adik, mari sejenak sowan kepangkuan beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam,
sowan kepangkuan baginda agung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa hadza zaman radhiyallahu an. Mudah-mudahan meskipun asrama Ramadan materi kali ini disampaikan melalui HP-nya masing-masing, tetapi hidayah Allah turun kepada kita bersama hingga kita mampu menerapkan ajaran atau bimbingan dari Mbah Yai Qaddasallahu sirrahu radhiyallahu an, dari beliau Hadratul Mukarram Kanjeng Romo Kiai radhiyallahu an, lillah billah, lir rasul bir rasul, lil ghaus bil ghaus, dan seterusnya hingga kita tercatat sebagai termasuk golongan orang-orang yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mari Al-Fatihah. Ya syafi'al khalqi salatu wassalam alaika nurul khalqi hadiyal anam wa aslahu wa ruhahu adrikni faqad zalamtu abada wa rabbini wa laysa li ya sayyidi siwaka fa inda rudda kuntu shakhsun halika ya sayyidi ya Rasulullah ya sayyidi ya Rasulullah ya sayyidi ya Rasulullah ya ayyuhal ghawthu salamullah alaika rabbini biiznillah wanzur ilayya sayyidi binadhrah musilati lil hadratil aliyah ya sayyidi ya ayyuhal ghaus ya sayyidi ya ayyuhal ghaus ya sayyidi ya ayyuhal ghaus. Al-Fatihah. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Ada kurang dan lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, wa min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam asy-syafa'ah wa tarbiyah, wa minal ghawzi radhiyallahu an-nadrah wal barakah wal karamah. Wassalamu alaikum wa alaikunna warahmatullahi wabarakatuh.